Telinga. Ceritakanlah kepadaku tentang kekejaman, kata Alina kepada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun bercerita tentang telinga. Pada suatu hari yang indah, Dewi mendapat kiriman dari pacarnya yang sedang bertugas di medan perang. Kiriman itu adalah sebuah amplop coklat. Ketika Dewi membukanya, ia melihat sepotong telinga. Sebuah telinga yang besar, bagus, dan belum mengering darahnya. Ada catatan pacarnya dalam amplop itu. Kukirimkan telinga ini untukmu, Dewi, sebagai kenang-kenangan dari medan perang. Ini adalah telinga seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Kami memang biasa memotong telinga orang-orang yang dicurigai sebagai peringatan atas risiko yang mereka hadapi jika menyulut pemberontakan. Terimalah telinga ini hanya untukmu. Kukirimkan dari jauh karena aku kangen kepadamu. Setiap kali melihat ini, ingatlah diriku yang kesepian. Memotong telinga adalah satu-satunya hiburan. Dewi lantas menggantung telinga itu di ruang tamu. Kalau angin berhembus lewat jendela dan pintu, telinga yang digantung dengan seutas senar itu bergoyang perlahan. Para tamu yang datang selalu bertanya-tanya, "Telinga siapakah itu?" Dan Dewi selalu menjawab, "Oh, itu telinga orang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Pacarku mengirimkannya dari medan perang sebagai kenang-kenangan." Kadang-kadang, bila Dewi merindukan pacarnya, ia memandangi telinga itu sendirian malam-malam. Darah pada telinga itu belum juga mengering, masih basah, begitu basah, sehingga kadang-kadang menetes ke lantai. Dewi
Kadang-kadang juga merasa telinga itu seperti masih hidup dan bergerak-gerak, bagaikan masih mampu mendengar suara-suara di sekitarnya. Telinga mata-mata sih, pikir Dewi, maunya menguping terus. Setiap pagi, setelah bangun tidur, Dewi mengepel lantai ruang tamu yang menjadi merah karena darah yang menetes-netes dari telinga itu. Tidak terlalu banyak sebetulnya, tapi pada lantai marmer yang putih mengilap, tentu saja tetesan darah yang merah itu cukup mengganggu. Taruh saja ember di bawahnya. Ibunya memberi nasihat. Buat apa tiap hari mengepel darah musuh? Tidak apa-apa, saya senang melakukannya, kata Dewi. Sambil mengepel lantai, Dewi suka memandang telinga yang seperti bergerak-gerak itu. Telinga itu bagaikan antena yang mampu menangkap pesan apapun yang bertebaran di udara. Barangkali ia pernah mendengar sesuatu yang tak boleh diketahuinya, pikir Dewi. Bagaimanakah caranya kita tidak mendengar suara-suara? Dewi menulis surat kepada pacarnya. Telinga kirimanmu sudah kuterima dengan baik. Sampai sekarang darahnya masih menetes-netes. Kupikir kenang-kenanganmu dari medan perang itu sesuatu yang luar biasa. Telinga itu kugantung di ruang tamu dan tamu-tamu mengaguminya. Terharu, engkau masih teringat padaku di medan perang yang hiruk-pikuk itu. Engkau pasti sangat lelah bertempur setiap hari dan menembaki musuh sampai mati. Untung engkau masih punya hiburan memotong telinga orang-orang yang dicurigai. Aku tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada orang-orang yang dicurigai yang bisa dipotong telinganya. Engkau pasti akan sangat kesepian. Pacarku, kekasihku, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa engkau masih diberi kesempatan memotong telinga orang. Jika tidak, engkau akan sangat menderita. Percayalah bahwa aku sangat bangga akan dirimu. Aku sangat senang menerima kirimanmu. NB, tapi bagaimanakah caranya agar orang-orang yang telah dipotong telinganya itu tidak mendengar suara-suara? Setelah itu, hampir setiap hari Dewi menerima kiriman telinga dari pacarnya. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, pernah juga satu besek banyaknya. Isinya barangkali lebih dari 50 telinga. Dewi memajang telinga itu di mana-mana.
Di ruang tamu, telinga itu bergelantungan di bawah lampu kristal, bergelantungan di pintu dan jendela, bertempelan di dinding, bahkan juga dipasang di kiri kanan nomor rumah, kotak pos, dan papan nama orang tuanya. Ketika kiriman telinga itu masih juga datang, Dewi membuatnya jadi gantungan kunci, hiasan tas, bros, dan anting-anting. Telinganya beranting-anting telinga. Banyak amat telinga di sini, kata seorang teman kuliahnya. Kiriman dari pacarku di medan perang, Dewi menjawab dengan bangga. Pacarmu pasti sibuk sekali memotong telinga-telinga ini. Buset, banyak amat. Aku masih ada banyak kalau mau. Mau. Meskipun telinga-telinga itu masih meneteskan darah, temannya mau membawa sebesek telinga. Memang terlalu banyak telinga di rumah Dewi. Tapi tentu saja Dewi tak mau membuang jerih payah pacarnya di medan perang itu. Ibunya pernah punya pikiran agar telinga-telinga itu dijemur lantas digoreng saja. Siapa tahu rasanya enak dan bisa dijual. Begitu banyak kiriman telinga itu mengalir seperti air, sehingga Dewi berpikir barangkali setiap orang yang ditemui pacarnya di medan perang itu semuanya adalah orang-orang yang pantas dicurigai. Ia menulis surat lagi. Kiriman telinga-telinga yang kau potong dari orang-orang yang dicurigai itu semuanya telah kuterima dengan baik. Terima kasih banyak. Aku memajang semuanya di tempat yang bisa dilihat orang. Setiap kali tamu-tamu bertanya dari mana telinga-telinga itu, ku jawab dari pacarku di medan perang yang telah memotong telinga-telinga itu dari kepala orang-orang yang dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kekasihku. Pasti berat pekerjaanmu memotong telinga begitu banyak orang setiap hari. Kukira itu pula sebabnya engkau tak sempat menulis surat lagi padaku, membalas suratku yang dulu. Tapi aku senang menerima kiriman telinga-telinga itu. Aku hanya takut kerja memotong telinga itu sudah tidak lagi menghibur hatimu yang selalu kesepian. Berdoalah pada Tuhan agar tubuh dan jiwamu tetap diselamatkan. NB, aku masih agak heran kenapa begitu banyak orang yang pantas dicurigai. Dan aku juga masih bertanya-tanya,
Bagaimana caranya agar orang-orang yang telah dipotong telinganya itu tidak mendengar suara-suara? Nun di medan perang, pacar Dewi sibuk membantai orang. Setiap prajurit yang dikirim ke medan perang itu telah menjadi sangat sibuk karena setiap orang mengadakan perlawanan. Setiap orang menjadi musuh dan setiap orang pantas dicurigai. Pemberontakan berkobar di segala penjuru. Para pemberontak itu membisikkan semangat perjuangan bahkan ke telinga bayi-bayi yang masih berada di dalam kandungan. Dari sebuah kubu perlindungan, pacar Dewi menulis surat. Maafkan aku Dewi, jika setelah sekian lama baru sekarang bisa kubalas suratmu. Baiklah, kuceritakan kepadamu betapa sibuknya kami melawan suara-suara yang menganjurkan pemberontakan. Kalau musuh datang menyerbu, kami tinggal menembaknya. Tapi suara-suara itu bertebaran di udara tanpa bunyi, sehingga kami tak akan pernah tahu siapa yang kira-kira sudah mendengarnya. Semua orang seolah-olah bisa tiba-tiba saja berubah menjadi pemberontak. Kami tak akan pernah bisa tahu siapa lawan, siapa kawan. Kami terpaksa membantai semuanya. Diko menanyakan suatu hal yang sudah lama menjadi pertanyaan kami. Bagaimana caranya agar orang-orang yang telah dipotong telinganya itu tidak mendengar suara-suara? Kami tidak tahu, Dewi. Apakah suara-suara itu tanpa bunyi? Jadi, kami bersepakat untuk memenggal saja kepala orang-orang yang dicurigai. Apa boleh buat? Dari kepala-kepala itulah kupotong telinga-telinga yang kukirimkan kepadamu. Bayangkanlah betapa sibuknya. Kami tidak hanya memotong telinga, kami harus memenggal kepala. Itulah sebabnya Dewi, aku tidak punya waktu untuk membalas suratmu. Aku berharap Diko memakluminya.
NB. Apakah Diko juga menginginkan kepala-kepala tanpa telinga itu sebagai kenang-kenangan dari medan perang? Aku akan mengirimkan satu dulu sebagai contoh, karena kalau kukirimkan semua kepala yang telah kupenggal, aku takut tiada lagi tempat bagimu untuk menulis surat. Selesai. Juru cerita itu mengakhiri ceritanya. Alangkah kejamnya pacar Dewi itu, ujar Alina kepada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun menjawab, tapi banyak orang menganggapnya pahlawan. Seno Gumira Aji Dharma, Jakarta, 21 Juli 1992.